Sri Mulyani, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan, lahir pada tanggal 26 Agustus 1962 di Bandar Lampung. Memiliki latar belakang pendidikan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikan di University of Illinois Urbana-Champaign dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics dan kemudian mendapatkan gelar PhD of Economics. Pada tahun 2004, ia pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian menjadi Menteri Keuangan di tahun 2005 hingga 2010. Pada tahun 2010, Sri Mulyani ditunjuk sebagai salah satu dari 3 direktur pelaksana Bank Dunia, kemudian menjadi Menteri Keuangan di tahun 2016 hingga sekarang. Di bawah pimpinannya sebagai Menteri Keuangan, ia mampu melaksanakan efisiensi anggaran hingga 2,21 triliun selama tahun anggaran 2020-2023. Keberhasilan tersebut merupakan usaha Kementerian Keuangan dalam merencanakan anggaran secara hati-hati, efisien, dan disiplin, di mana beberapa waktu yang lalu Sri Mulyani meresmikan kenaikan gaji pegawai honorer seperti Satpam, petugas kebersihan, pramubakti, dan sopir. Hal tersebut mencerminkan sikap terkait orientasi pelayanan di mana kebijakan yang diformulasikan dan diimplementasikan oleh Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dapat memenuhi kebutuhan serta merespon dari keluhan yang ada di masyarakat. Akuntabel, mulai dari mengatur APBN hingga menetapkan policy terkait dengan keuangan, beliau terbukti melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, tegas, cermat, bersih, serta berintegritas yang dibuktikan dengan Kementerian Keuangan mampu menorehkan beberapa prestasi, yaitu menaikkan ekuitas negara tanpa revaluasi. Hal ini pertama kali terjadi sejak tahun 2015. Defisit fiskal dan rasio utang tercetak turun masing-masing menjadi 1,61% dan 39,2%. Tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menurun, sehingga kinerja pemerintah sendiri dinilai baik dalam mengelola APBN. Kompeten. Untuk kompeten beliau sendiri sudah tidak diragukan lagi, mulai dari nasional maupun internasional, yang dibuktikan dengan pada tahun 2010 hingga tahun 2016 beliau dipercaya untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Hingga pada tahun 2016 beliau dipanggil Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Keuangan hingga saat ini. Harmonis. Ibu Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada pimpinan, pegawai, tim kerja, dan unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan pada saat memperingati upacara Hari Hori ke-77. Penghargaan tersebut diberikan oleh Ibu Sri Mulyani sebagai apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka sehingga tercapainya fundamental di Kementerian Keuangan. Salah satu bentuk untuk menjaga keharmonisan di lingkungan kerja yang dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani adalah dengan memberikan penghargaan. Loyal. Ibu Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Maju. Namun pada saat itu Ibu Sri Mulyani tengah menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dengan pendapatan yang sangat fantastis. Sebagai bentuk dukungan Ibu Sri Mulyani kepada negara Indonesia yang saat itu tengah menghadapi defisit keuangan yang sangat drastis, Ibu Sri Mulyani menerima tawaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan loyalitas Ibu Sri Mulyani dengan nilai dasar yaitu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adaptif. Salah satu cerminan nilai adaptif adalah terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketika menjabat di posisi Kementerian Keuangan pada periode tahun 2005 sampai dengan 2010, Ibu Sri Mulyani menurunkan kebijakan insentif pajak berupa sunset policy. Kebijakan ini sukses meningkatkan penerimaan pajak sampai dengan bulan Desember tahun 2008 sampai dengan 15,28%,
terhadap surplus penerimaan tahun 2008. Kolaboratif adalah kerjasama. Selama pandemi COVID-19, nilai kolaboratif ditunjukkan dengan memanfaatkan semua sumber daya untuk tujuan bersama. Salah satu respon dari Ibu Sri Mulyani adalah bersama Kementerian Keuangan melakukan burden sharing atau pembagian beban. Hal ini dilakukan dengan refocusing anggaran kementerian dengan lembaga dari program-program non-prioritas. Penanganan pandemi ini tentu saja membutuhkan sikap kolaboratif antar kementerian dan lembaga pemerintahan lainnya. Sri Mulyani mencerminkan penerapan nilai-nilai dasar PNS berakhlak dengan sangat baik dalam kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan. Dalam aspek berorientasi pelayanan, beliau berhasil melakukan efisiensi anggaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai akuntabel terlihat dari prestasinya dalam meningkatkan ekuitas negara tanpa revaluasi, menurunkan defisit fiskal dan rasio utang, serta pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran yang mencerminkan integritas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam hal kompeten, pengalaman Sri Mulyani sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan Menteri Keuangan menunjukkan keahlian dan kapabilitasnya yang tinggi. Nilai adaptif terwujud dalam kebijakan pajak sunset policy yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Selama pandemi COVID-19, sikap kolaboratif beliau tercermin dari upaya burden sharing untuk penanganan pandemi, memanfaatkan sumber daya secara optimal. Harmonis terlihat dari upaya beliau dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan penghargaan atas kinerja tinggi. Terakhir, loyalitas. Sri Mulyani menunjukkan melalui keputusannya untuk meninggalkan posisi bergengsi di Bank Dunia demi membantu negara mengatasi defisit keuangan, menunjukkan kesetiaan yang mendalam kepada NKRI.